One, two, three. Hai semuanya, lo siap gak sih kak? Siap. Hai semuanya, welcome to our channel. Gue Hana. Gue Ika. Nah, di video pertama kita kali ini, pertama-tama gue mau jelasin dulu kenapa kita buat channel ini. Alasan yang pertama adalah karena kita berdua super gabut. Nggak super gabut sih, karena aktivitas kita selama pandemi itu ya udah gitu-gitu aja. Dia kerja dan gue kuliah gitu. Dan kita di sini mau mengisi waktu luang kita. Yang kedua, kita mau berbagi informasi sama kalian mengenai topik-topik yang mungkin jarang kita dengar atau jarang kita lihat di media sosial yang mungkin kalian punya gitu. Ya ngebahasnya juga dengan santai aja sih. Ini bayangin aja kayak gue sama Hana lagi ngobrol di kamar, terus lo kayak dropping or something. Jadi ya ini topik-topik yang kalian mungkin jarang dengar, bener kata Hana tadi. Tapi kita akan ngobrolin dengan cara yang lebih santai dan gak serius. Oke. Di video pertama ini kita mau bahas topik yang cukup menarik, yaitu kita mau ngebahas tentang fenomena jamet dan hubungannya. Apa sih hubungannya gitu ya dengan kemiskinan sistemik gitu. Jadi mulai aja kali ya. Oke, jadi ada ibu. Jadi mungkin sebelum kita bahas lebih banyak gitu ya, kita pahamin dulu kali ya, sama-sama pahami apa sih sebenarnya jamet itu dan apa sih yang dimaksud dengan kemiskinan sistemik gitu. Ini udah kita coba cari tahu sendiri sih gitu sebelumnya di internet, kita cari beberapa sumber supaya ini benar-benar obrolannya tuh nggak entirely kayak omong kosong gitu. Oh ya, sebelumnya disclaimer aja, kita di sini bukan ahli, bukan expert. Jadi kalau misalkan emang ada salah kata atau salah informasi gitu ya, jadi mohon koreksinya teman-teman di kolom komentar, atau bisa langsung kalau kalian kenal sama kami bisa langsung langsung dikasih tahu aja. Oke. Nah, yang pertama nih, jamet. Apa sih jamet itu, Han? Yang lo tahu? Kalau yang gue tahu, jamet itu adalah Jawa metal. Jawa metal. Ya itu yang gue tahu juga sih. Dan gue udah tahu istilah jamet itu sebenarnya nggak pas. Ini kan kayak populer tuh mulai pas ada pas selama pandemi ini sih gue baru dengar. Maksudnya gue baru dengar lagi gitu. Gue sebenarnya udah dengar dari lama jamet ini gitu. Dan dulu emang istilahnya Jawa metal dan lebih identik buat ngedeskripsiin orang-orang dengan cara penampilan dan cara berekspresi tertentu gitu. Jadi yang udah kita ketahuin jamet itu apaan? Ya itu tadi bener kayak ya nggak, maksud gue dari apa yang udah kita baca gitu. Ya udah lo lah yang sampein. Oke. Jadi ini kita dapetin dari satu artikel gitu sih. Jamet itu memang istilah dari Jawa metal, tapi ada juga yang nyebutnya apaan? Jajal metal. Jajal metal. I don't even know kayak what jajal means, but ya Jawa metal. Sebenarnya ini dipakai dari tahun 2000-an sih gitu. Dan sebenarnya jamet ini kalau di zaman gue duluan kayaknya sih sama gitu ya dengan istilah alay gitu. Jadi memang ada sekelompok orang tertentu yang memang datang dari kalangan sosioekonomik tertentu gitu ya, especially biasanya emang dari kalangan yang menengah ke bawah, disebutnya tuh alay dan sekarang jamet gitu. Mereka memang, kalau kalian mungkin kalian udah tau lah ya, ketika kita ngomong jamet kayak ada sesuatu kayak orang tertentu, kelompok tertentu yang kalian bayangin gitu. Nah itu, jadi mereka tuh biasanya memang tampilannya tuh nyentrik. Kalau dari yang gue tahu, kalau misalkan jajal metal itu sendiri, sebenarnya jajal tuh dari bahasa Jawa juga nggak sih? Jajal tuh artinya kalau di bahasa Jawa tuh nyoba kan? Menjajal gitu. Ya, mencoba. Ya, jadi coba benerin ya kalau salah. Iya, jadi jajal metal adalah mencoba untuk berpenampilan metal gitu mungkin ya, atau that makes sense. Iya, jadi gitu. Oke. Istilah ini tadi yang seperti gue bilang ya, kayak alay sendiri itu kan muncul juga pas gue masih sekolah deh. Sekarang gue udah kerja BTW. Terus bahkan dari yang gue baca juga di tahun 60-an sampai 70-an tuh ada juga nih istilah namanya crossboy gitu. Dari yang gue baca sih crossboy ini juga mirip nih definisinya gitu sama si alay dan jamet ini gitu. Jadi apa sih yang bisa kita tarik dari sini, Han, menurut lo? apa ya? Kalau gue sih memahaminya gini, bahwa fenomena ini tuh emang bukan fenomena baru. Jadi kayak ini fenomena yang berulang, yang bahkan tadi yang gue bilang dari tahun 60-70-an, bahkan mungkin sebelum itu yang kita nggak tahu gitu. Kita belum research lebih lama. Itu tuh udah ada gitu. Jadi kenapa sih fenomena ini tuh ada terus gitu, dan berulang dengan nama yang berbeda gitu. Mungkin nanti in the next 5 years bakal ada istilah lain gitu selain jamet gitu. Berarti ada ya Kak faktor-faktor yang membuat itu tetap bertahan sampai sekarang gitu loh. Selama ini kan konotasinya
alay, jamet, crossbow itu kan negatif kan. Jadi Ya, betul. jadi ada baiknya untuk kayak dihilangkan aja gitu istilahnya, walaupun orangnya Iya. kita nggak hilangkan Iya. gitu. Sebenarnya istilah itu kan memang dipakai untuk lebih nge-degrade si komunitas tersebut gitu. Nah, inilah kenapa kita mau ngebahas juga tentang kemiskinan dan specifically kemiskinan sistemik. Sebenarnya kemiskinan tuh topik yang kompleks banget ya Han, yang kayaknya perlu research dan reading time yang lebih lama gitu buat kita paham banget masalah kayak akar masalah. Nah, kita nggak bakal ngebahas tentang itu sih. Kita akan ngebahas kayak apa yang kita tahu aja gitu. Kemiskinan sistemik ini sendiri apa Han menurut lo? Apa yang lo tahu? Kalau yang gue baca, kemiskinan sistemik adalah kemiskinan yang melahirkan kemiskinan lagi. Iya, jadi it's like ini kayak cycle gitu sih, dimana sebuah keadaan orang-orang tertentu itu dalam keadaan miskin, mereka susah gitu keluar dari lingkaran tersebut karena memang ada faktor-faktor yang membuat mereka tuh susah keluar dari lingkaran tersebut gitu. Nah, makanya ya sebutannya kayak poverty breeds poverty lah ya gitu. Kemiskinan melahirkan kemiskinan lain. Dan ini ada beberapa definisi sih dari beberapa tokoh. Jadi kalau kemiskinan dari pendekatan struktural menurut Shahrir dan Scott dan Hart, Shahrir et al. Ya, kemiskinan terjadi karena adanya ketimpangan dalam penguasaan dan pemilikan faktor-faktor produksi seperti tanah, teknologi, dan bentuk kapital lainnya. Nah, ini penting nih, kata kuncinya ketimpangan gitu. Jadi memang kayaknya kemiskinan sistemik ini tuh berkaitan erat dengan kapitalisme ya Han. Jadi adanya ketimpangan di akses-akses infrastruktur, akses-akses banyak lah gitu, beberapa hal lainnya juga gitu. Yang kedua, menurut berdasarkan Sela Sumarjan, ya dia profesor di sosiologi UI ya, kalau nggak salah. oh iya, Iya. berdasarkan Sela Sumarjan tahun 1980, orang miskin itu adalah orang yang tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Iya, maksudnya apa sih? Mungkin kita langsung aja kali ya Han ke contoh nyatanya gitu. Waktu itu tuh pernah, I think ada sebuah video yang menurut gua cukup dengan simple gitu menjelaskan kemiskinan sistemik itu seperti apa sih gitu. Jadi tuh videonya tuh ngejelasin tentang ada dua anak bayi yang dilahirkan di dua keadaan yang berbeda nih. Yang satu di keluarga yang miskin, yang satu keluarga yang mampu gitu. Nah, ketika mereka tumbuh, itu mereka menjadi dua anak yang of course berbeda gitu ya. Kayak anak yang miskin, mereka pasti kan dari sisi, maksudnya sesimpel dari kayak nutrisi yang makanan yang mereka yang diberikan ke mereka, terus dari akses-akses ke pendidikan dan lain-lain, itu juga pasti terbatas kan gitu sih. Jadi itulah yang menyebabkan itulah yang kita pahami sebagai kemiskinan sistemik gitu sih. Oke, jadi berdasarkan contoh yang Ika udah jelasin tadi, sekarang kita mau jelasin hubungannya antara dua topik ini, yaitu jamet dan kemiskinan struktural. Itu apa sih? Sebenarnya mungkin hubungannya nggak yang direct banget gitu kali ya Han ya. Cuman gue sih melihat jamet ini tuh actually kita tinggal di daerah yang cukup bisa dibilang kayak perkampungan gitu ya Han. Jadi bahkan teman-teman kita masa kecil tuh kalau misalnya kalian mungkin ketemu mereka di jalan, kalian akan bisa identify mereka gitu sebagai ya? kayak atau kayak menganggap mereka masuk ke karakteristik mereka tuh masuk ke apa yang kalian anggap sebagai jamet gitu. Jadi menurut kita, jamet ini tuh adalah salah satu outcome gitu dari adanya si kemiskinan sistemik ini. Karena sesimpel kayak cara mereka berekspresi, dari cara mereka mungkin pertama dari berpakaian mungkin ya Han, terus dari cara mereka mengekspresikan diri mereka, berpendapat, membuat keputusan, terus dari misalnya sekolah yang mereka pilih, terus dari mungkin ini gue rada takut milik kata yang salah sih, mungkin dari cara mereka berpikir gitu juga definitely berbeda gitu dengan orang-orang yang bisa mendapatkan akses yang nggak ada di lingkaran kemiskinan sistemik ini gitu. Beberapa contoh yang kita punya kayak misalnya tetangga kita sendiri gitu ya Han, mereka tumbuh di keluarga yang bisa dibilang mungkin nggak terlalu mampu, orang tuanya misalnya pedagang, ya sehari-hari mereka juga asisten rumah tangga. Iya, mereka juga sehari-hari orang tuanya ada yang asisten rumah tangga juga, dimana akan berbeda dong dengan misalnya gue punya temen yang dari kecil udah kayak
bener-bener tajir mampus gitu. Nah, dari kayak cara mereka bertahan hidup aja tuh udah beda gitu kan. Ketika orang yang kayak tetangga kita ini dari kecil, mereka of course sehari-hari mungkin selain mereka harus mengejar pendidikan yang tinggi, mereka juga diharuskan beberapa ya untuk ngebantuin orang tuanya gitu. Misalnya ngebantuin berdagang, ngebantuin sesimpel kayak misalnya orang tuanya dagang es gitu ya, mereka harus bantuin kayak ngeket-ngeket esnya kayak gitu. Itu kan udah waktu yang terbuang kan untuk mereka yang bisa dilakukan untuk belajar dan lain-lain. Sedangkan orang yang ya kayak punya keluarga yang lebih mampu gitu, mereka bisa punya akses ke pendidikan yang lebih bagus kualitasnya, bisa les macem-macem. Dari situ aja udah bisa kelihatan kan pasti outputnya seperti apa. Nah, Jamet ini menurut kita adalah juga hasil gitu dari lingkungan yang disebabkan oleh si adanya kemiskinan sistemik ini. Bener, ini selaras sih sama artikel yang gue baca Kak, tentang apa sih dampak dari kemiskinan itu. Salah satunya adalah yaitu mengganggu rutinitas si anak-anak ini, kayak ke waktu makannya kan mungkin mereka bisa makan 1-2 kali sehari gitu. Beda sama anak-anak yang punya akses lebih gitu kan ke nutrisi, mengganggu aktivitas mereka juga, mengganggu rutinitas mereka. Misalkan dari waktu makan, terus aktivitas mereka, bahkan waktu tidur. Jadi kayak mungkin contohnya kalau anak-anak di kalangan menengah atas bisa mengisi waktu luang mereka dengan les privat, les bimbel, atau kayak jalan-jalan gitu ke mall kan. Kalau anak-anak di kalangan bawah mungkin nggak bisa melakukan itu, dan mereka punya waktu luang yang nggak tahu mereka bisa lakuin untuk apa gitu. Mungkin jadinya itu salah satunya alasan kenapa mereka milih kayak misalkan untuk nongkrong atau kayak melakukan aktivitas yang sebenarnya kurang penting gitu sih. Terus apa lagi Kak? Iya, gue setuju sih. Selain itu juga mungkin ya balik lagi sih tadi, ini mondar-mandir ya obrolannya, tapi menurut gue parenting style dari dua keluarga yang berbeda ini tuh juga pasti punya pengaruh kan gitu ke misalnya menghasilkan anak yang seperti apa gitu ke depannya gitu ke depannya. Nah, ini gue actually ada baca sebuah artikel juga sih, menurut gue ini lumayan interesting gitu. Di sini dia ngebahas tentang capacity to aspire gitu. Dia membahas dalam konteks kemiskinan sistemik ini gitu. Nah, kenapa sih di situasi kemiskinan sistemik ini tuh itu susah terjadi? Karena memang orang-orang tersebut bisa dikatakan kayak mungkin horizonnya juga kurang luas gitu kali ya, tentang kayak sesimpel kayak gini. The idea of success menurut gue ya, ini gue pernah bahas juga sama bapak actually. Kayak misalnya si tetangga kita ini gitu ya, dia yang tadi gue bilang, dia kayak tinggal di keluarga yang orang tuanya tuh pedagang dan mungkin kayak background pendidikannya juga nggak tinggi gitu. Jadi si orang tua ini tuh nggak punya kayak the idea of success yang sama dengan misalnya bapak, sesimpel bapak gitu yang kerja kantoran gitu kan. Bapak tuh bisa lah ngelihat sesimpel kayak mungkin manajernya atau bosnya gitu, oh that's what success is. Tapi kayak orang tua yang pedagang ini kayak nggak tahu gitu, selain mungkin apa yang dia lihat di TV gitu kan, atau di media lain gitu. Tapi nah itu dia, menurut gue tuh dulu dari kecil kayak sering dibilang sama bokap gue, nanti kamu bisa nggak jadi kayak gitu kalau mau jadi kayak gitu tuh harus belajar gini loh. Nah, itu mungkin kayak sesuatu yang nggak dialami oleh banyak keluarga lain gitu di luar sana yang memang mereka berada di lingkaran si kemiskinan sistemik ini gitu Han. Jadi itu sih menurut gue sesuatu yang gue baru pelajari juga, dan itu ternyata memang matters gitu. Jadi dari video ini apa sih yang bisa kita tangkap, apa yang bisa kita simpulkan? Mungkin ini dulu kali ya. Gue harap sih penjelasan yang tadi tuh cukup cukup make sense dan cukup bisa memberi kalian ya sedikit informasi lah tentang apa sih gitu hubungannya antara jamet dan kemiskinan struktural ini gitu. Dan ya kita di sini nggak akan ngebahas tentang solusi juga sih ya Han ya, kayak solusinya apa dan lain-lain. Menurut kita kemiskinan sistemik ini as we mentioned juga before, ini tuh adalah isu yang kompleks banget, yang mungkin bahkan orang-orang yang expert sekalipun juga belum berhasil gitu memecahkannya gitu. Dan emang karena ini again kemiskinan yang sistemik gitu, jadi memang butuh orang-orang yang ada di sistem gitu untuk bisa bantu mencari solusinya gitu, dan mencari kayak akar masalahnya tuh apa gitu. Dan ya nggak cuma bisa kayak diselesaikan dengan berhayal gitu, apa kira-kira solusi kemiskinan gitu, nggak bisa.
itu di luar jangkauan kita sih teman-teman. Jadi Iya. kayak kita nggak bisa berbuat apa-apa tentang Iya. kemiskinan Mungkin sistemik itu. iya, yang bisa kita lakukan mungkin kayak refleksi aja kali ya, refleksi kaki pijat. Refleksi Refleksi dengan diri maksudnya. iya 360 ya. Refleksi dari apa yang udah kita pelajari tadi gitu. Jadi mungkin gue mau ngebahas satu hal nih Han, lo pernah baca gak sih di Twitter, pernah ada kayak satu seleb tweet nge-tweet sesuatu tentang kayak orang miskin tuh adalah orang-orang yang nggak mau kerja keras aja gitu. Oh pernah sih. Iya kan? Iya. Itu menurut itu gue sering tuh baca kayak gitu, dan bahkan pernah juga dengar dari orang yang punya yang punya influence gede. Nah, itulah sebuah menurut kita miskonsepsi yang pengen kita bantu luruskan juga gitu dengan adanya video ini, bahwa sebenarnya kemiskinan itu bukan nggak melulu karena orang tersebut tuh nggak males dan nggak mau betul. bekerja keras gitu. Orang-orang yang ada di lingkaran kemiskinan ini tuh mereka kurang kerja keras apa gitu, kayak most of the people yang hardworking bahkan kita ketahui adalah orang-orang yang datang dari komunitas tersebut gitu kan Han. Gitu sih. Jadi menurut gue itu sangat-sangat hurtful gitu untuk dikatakan gitu ke orang-orang yang orang-orang tersebut gitu. Stigma kayak gitu tuh menurut kita harus bisa mulai dikurangi lah gitu. Dan termasuk ke Jamet sendiri ya gitu. Kita juga pengen teman-teman kalau misalnya ngelihat orang yang kalian anggap jamet tuh ya jangan di stigmatize dan jangan dianggap bahwa mereka tuh orang-orang yang kayak malas bekerja dan lain-lain gitu. Mereka tuh sebenarnya juga aktivitas gitu. iya nggak punya aktivitas, pengangguran, dan there's a deeper issue gitu behind them gitu. Ya ini kita juga nggak membenarkan ya kalau misalnya kayak ada orang-orang tertentu yang misalnya melakukan kejahatan dan lain-lain. Kayak kita juga dengan video ini kita nggak pengen menjustify kayak oh iya mereka kayak gitu karena mereka miskin, ya enggak gitu. Cuman ya kalian ngerti lah ya, kalian get the idea gitu bahwa biar lebih wise aja sih gitu. Karena sebenarnya mereka itu lebih kompleks dari apa yang kita ketahui. Yang kedua juga to always check your privileges, atau privilege itu apa sih? Hak istimewa. Hak itu ya, hak istimewa benar. Nah ini sebenarnya kayak bahasan yang lebih interesting lagi sih menurut gue gitu. Mungkin bisa jadi satu video lagi ya tentang privilege. Jadi privilege ini tuh menurut gue definisinya luas banget, bisa dalam bentuk apapun gitu. Walaupun kita mungkin kadang merasa bahwa kita less privilege dari orang-orang yang kita anggap bahwa mungkin lebih kaya raya atau lebih cantik atau lebih apa, tapi Sering kan? iya, tapi kalau kita kontemplasi gitu ya Han, kayak bengong gitu mikir, sebenarnya kita tuh banyak banget juga privilege-nya gitu. Biar kalian lebih ini aja sih, lebih wise aja gitu ketika kalian bilang bahwa again balik lagi ke yang tadi, kalau orang-orang ini tuh orang-orang yang malas dan lain-lain, gue aja bisa, gue berusaha keras gitu ya. Mungkin kalian punya privilege yang mereka nggak punya gitu. Sesimpel kayak orang tua yang lengkap, keluarga yang kayak stable, itu kan juga privilege gitu. Jadi sering-sering refleksi diri aja teman-teman. Kayak ada istilah yang di atas langit masih ada langit, kalau di bawah apa? Kayak melihat ke bawah gitu nggak sih? Iya. Bener nggak sih itu? Iya mungkin bener. Jadi kayak ya itu maksudnya inti dari check your privileges tuh itu kayak sadar apa yang udah kalian punya gitu. Oh gini, kalian kadang juga suka ngeliat kayak cerita-cerita anak, misalnya kayak anak dari keluarga yang miskin terus kayak mereka bisa berhasil gitu, dan menjadikan itu sebagai tolak ukur gitu. Especially ini mungkin lebih buat orang-orang yang nggak ada di lingkaran kemiskinan sih gitu. Jadi kalian jangan menjadikan itu sebuah gold standard gitu, bahwa ya semua orang miskin tuh bisa gitu. Kalau misalnya mereka kalau mereka mau berusaha tuh, anak petani bisa jadi kayak kuliah di luar negeri gitu misalnya. Ya itu kayak one in a million. Seberapa sering sih kalian dengar cerita kayak gitu? Itu jarang banget kan, nggak semua gitu. Jadi lebih banyak kan dari orang yang kayak emang awalnya keluarga kaya dan mereka bisa kuliah di luar negeri gitu sih. Terus yang terakhir tuh Han, yang paling penting apa Han? Tadi lu udah bahas tau. Ini don't harass jamet. Oh ya, Tadi udah bahas ya. Iya sih. Jadi yang ketiga ini kita ulang lagi aja ya. Poinnya adalah don't harass people yang kalian anggap jamet. Ya kalian anggap jamet dan kalian anggap alay dan ya pokoknya intinya kayak yang kalian anggap tidak mengenakan di mata kalian gitu. Karena ya mereka bisa dibilang juga korban gitu ya Han ya.
dari si keadaan tadi gitu. Jadi Betul. ya balik lagi sih, ini sebenarnya kayak nggak misi nih kita bikin poin-poinnya, tapi itu sih apa yang kita harapkan bisa kalian ambil gitu dari video ini. Selagi mereka nggak mengganggu kalian gitu, kenapa mesti kalian ganggu mereka dengan ngecap mereka jamet kayak apalagi di media sosial gitu kan, kayak kalian nggak tahu apakah orang itu ngelihat atau enggak gitu Iya. kan. Dan It's itu very bisa hurtful gitu. Iya, and itu bisa affect their mental health gitu kan. Iya, betul. Jadi mulai dikurangi iya, gitu teman-teman. mereka tuh juga pengen kali gitu, maksudnya bisa keluar dari betul. apa situasi yang seperti itu gitu, kayak they'll kill for it gitu, cuman ya mereka nggak bisa, it's hard gitu untuk bisa sesimpel kayak untuk bisa ini mungkin pengalaman yang sangat simple kali ya Han buat kita gitu ya, tapi sesimpel kayak bisa mengakses pendidikan yang bagus atau kayak sekolah yang bagus aja tuh juga susah gitu buat mereka gitu, karena ya ini kita balik lagi ke topik utama ya jadinya. Nggak apa-apa, biarin muter-muter biar bingung. Iya, tapi banyak sih contohnya, kayak misalnya kalau misalnya dulu ibu nggak pernah memotivasi gitu, kayak coba kamu pilih SMP yang ini yang misalnya yang favorit atau SMA yang favorit. Mungkin gue akan end up sekolah di tempat yang kayak a lot of jamets went to gitu. Jadi maksud gue adalah teman-teman gue yang lain tetap mereka nggak punya pengalaman itu mungkin gitu, karena balik lagi ke tadi yang kayak ability to aspire gitu. Orang tuanya nggak pernah kayak kamu harus sekolah di sini ya gitu supaya ini lebih bagus dan lain-lain gitu, kamu bisa menggapai cita-cita kamu dengan lebih mudah. Ya itu. Betul, kalau dari situ poinnya adalah emang lingkungan tuh juga berpengaruh banget teman-teman. Kayak lingkungan tuh berpengaruh ke perkembangan anak gitu, kayak, dan bukan perkembangan aja sih, maksudnya jadi ke personality mereka. Peer itu juga mempengaruhi personality si anak gitu. Jadi kayak misalnya lingkungan yang lebih baik tuh bisa menghasilkan anak yang lebih baik juga. Tapi gue nggak bisa bilang apa ya, anak-anak yang maksudnya anak-anak yang kalian cap jamet itu anak-anak yang nggak baik, cuma mungkin lingkungan mereka yang kurang baik. Jadi basically itu sih poin-poin yang kita mau sampaikan ya. Kalau misalnya ada kata-kata yang kita pakai yang mungkin kurang mengenakan, please dimaafkan aja. This is our first video dan kayak we're not used to speaking in front of a camera before. Jadi pasti banyak belibet-belibetnya ini, kayak we're going to do a lot of editing after this. But yep, semoga ini bisa bermanfaat buat kalian. Ini sebenarnya kayak speaking of siapa sih yang kita harapin bisa nonton video ini adalah mungkin teman-teman yang masih di sekolah atau masih kuliah mungkin. Kalau teman-teman gue sih mungkin udah pada paham ya tentang bahasan ini gitu. Jadi mungkin teman-teman yang belum tahu atau pengen tahu gitu tentang fenomena ini gitu. Jadi ya hopefully ini adalah video yang bisa membantu kalian sih. bisa menambah informasi juga, bisa sama-sama belajar. Kalau misalkan emang kita ada yang salah gitu, tolong dikoreksi kayak yang tadi kita bilang di awal. Oke, mungkin itu aja kali ya. Ada lagi nggak yang mau tambahin? Udah sih. Oke, jadi mungkin sekian untuk video kali ini. Thank you for watching guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.